Shalom bagi kita semuanya. Kembali lagi bersama saya, Serlius Arianto Kotalandu. Di seri pelajaran Alkitab kali ini kita akan belajar tentang satu topik yang berjudul Sudah Dekatlah Rumahku. Saudaraku yang saya kasihi, setiap umat manusia di atas muka bumi ini sedang memiliki pengharapan yang teguh di dalam hati dan iman mereka yang mereka miliki. Dan kita yakin dan percaya bahwa satu momen Alkitab telah berjanji bahwa Allah menyediakan rumah bagi kita di mana? Di sorga. Kalau kita melihat judul pembelajaran pada malam hari ini berjudul, Sudah Dekatlah Rumahku di Sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami sehingga firman ini boleh kami mengerti dan boleh aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita hidup di zaman di mana kejahatan semakin bertambah, kasih menjadi dingin, orang-orang tidak memperdulikan sesama mereka. Mereka tidak mengasihi orang tua mereka lagi. Mereka melakukan kejahatan dengan hati yang sedang. Dosa saat ini sedang merasuk hati orang-orang menuju kepada kepelisiran. Orang-orang sudah menganggap bahwa dosa adalah hal yang layak dilakukan. Kita melihat peristiwa yang terjadi di tahun 2019, tepatnya di Cina, di Wuhan. Ada satu penyakit virus mematikan corona. Coronavirus ini mematikan jutaan orang di seluruh dunia. Orang-orang banyak kehilangan harapan, kehilangan pekerjaan mereka. Ada yang meninggal oleh karena virus ini. Banyak orang yang tidur di jalan. Mereka mengalami satu masa di mana mereka merasa bahwa kehidupan mereka akan berakhir. Pertanyaannya, saudaraku, apakah masih ada harapan bagi orang-orang di luar sana dan bahkan Bapak, Ibu, dan saya yang menyaksikan akan firman Tuhan ini? Apakah Tuhan masih akan memiliki satu momen di mana Dia akan memperbaharui seluruh kehidupan di atas muka bumi ini yang pernah terjadi? Saudaraku, malam inilah kita akan mencari jawaban dari firman Tuhan itu sendiri, akan kasih memberikan, menyediakan sebuah jawaban. Kalau kita melihat jantung kita berdetak dengan kencang dan bertanya-tanya, saudaraku, adakah tempat yang aman, damai, sejahtera untuk kita nikmati? Manusia di atas muka bumi ini digelapkan oleh awan yang pekat dan masalah kehidupan yang tiada tanpa ujung. Orang-orang sering bertanya, selalu bertanya dalam pikiran mereka, adakah harapan untuk kehidupan yang lebih baik? Saudaraku, masih adakah harapan untuk saudara dan saya? Untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita saat ini sedang perjuangkan, kita sekolah, kita melakukan pekerjaan untuk memperjuangkan akan kehidupan ini. Masih adakah harapan di tengah dunia yang begitu jahat? Saudaraku, di dalam Yohanes ada satu janji Tuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu buka Alkitabnya di dalam Yohanes pasal 14, Tuhan berikan jawaban. Yohanes 14 ayat 1 sampai 2 dikatakan bahwa janganlah gelisah hatimu. Yang pertama yang harus kita lakukan, tidak boleh gelisah. Dan yang kedua, ketika kita tidak gelisah, tidak hanya cukup saja gelisah, tapi harus percaya sama siapa? Percaya sama Allah. Percayalah juga kepada Yesus yang telah datang menjelma sebagai manusia. Karena apa? Di dalam ayat ini ada satu pengharapan yang terkandung bagi seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Bahwa Yesus akan datang kembali. Dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab apa? Sebab Yesus yang telah menjelma sebagai manusia dan telah bangkit. Seperti pelajaran sebelumnya. Bahwa Yesus yang sama yang dikatakan di sini. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Suatu janji yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan masalah demi masalah yang terjadi, tapi Yesus di sini menjanjikan sebuah janji bahwa Yesus akan datang apa? Kembali. Ayat yang ketiga mengatakan, dan apabila aku telah pergi, aku siapa ini? Yesus telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus memiliki kerenduan dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa. Yesus Allah yang memiliki inisiatif untuk datang dan tinggal bersama dengan manusia. Ketika bangsa Israel hendak menuju ke tanah Kanaan, Allah yang sama memiliki kerinduan bahwa dia mau tinggal bersama-sama dengan manusia. Dia mau tinggal dan mau hidup bersama dengan manusia. Tapi oleh karena dosa saudaraku dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua, dosalah yang memisahkan kita dari Allah. Tapi di sini Allah memiliki inisiatif ketika Allah ingin selalu tinggal di dalam tengah-tengah manusia yang mulia bait suci yang didirikan oleh bangsa Israel. Dan bukan hanya itu, di dalam Matius, Yesus lahir menjelma dalam keadaan sebagai manusia untuk datang menebus saudara dan saya. Masih adakah harapan? Yes. Yesus menyediakan harapan bagi Bapak Ibu semuanya. Bukan hanya saya, tapi semua Bapak Ibu yang berada pada malam hari ini dan semua manusia yang menerima Yesus, yang percaya sama Yesus, masih memiliki harapan. Gelisah, Alkitab katakan percaya, kehilangan harapan, kita akan memiliki pengharapan. Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita ke rumah dengan kegembiraan dan sukacita yang tak terkatakan. Saudara mungkin bertanya-tanya sekarang, kapan Yesus datang kembali? Itu tidak menjadi fokus kita orang Kristen. Yang menjadi fokus kita orang Kristen bahwa seberapa setiakah kita untuk menanti kata Yesus yang kedua kali. Seringkah kita lalai di dalam penantian kita. Kita sering terjerumus ke dalam kenikmatan dunia ini. Namun Yesus kembali di sini memperingatkan, memberikan sebuah jaminan yang baru bahwa kita akan hidup di pengharapan, dalam pengharapan. Kita harus percaya sama janji Tuhan. Dikatakan jika Yesus tidak mau kita manusia gelisah akan apa yang menimpa dunia kita pada saat ini. Mengapa Yesus menunggu begitu lama Bapak Ibu datang ke dunia ini? Mengapa Yesus tidak langsung datang saja menjemput kita di saat Yesus melihat dari sorga banyak penderitaan yang dialami. Di saat Yesus melihat berbagai macam virus penyakit mematikan menimpa seluruh umat manusia. Mengapa Yesus tidak datang pada saat kita membutuhkan dia? Saudaraku, Alkitab katakan bahwa ketika Yesus mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, di sana Yesus memiliki satu rencana. Percaya dan tidak percaya, itulah yang terjadi. Yesus memiliki satu rencana bahwa kita diberikan, dirancangkan suatu rancangan yang indah di masa depan. Yeremia pasal 29:11, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanmu. Rancangan Tuhan, perbedaan rancangan Tuhan dengan rancangan manusia, bagaikan langit dan bumi. Bahkan akal manusia berdosa ini tidak akan pernah dan tidak mungkin mengerti rencana Tuhan. Saudaraku, inilah yang sering harus kita perlu perhatikan. Bahwa di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Suatu jawaban yang sangat indah, saudaraku. Yesus sedang menunggu pertobatan Anda dan saya. Yesus sedang memanggil kita, Bapak Ibu semuanya. Dia ingin ketika Yesus menunggu akan menunda kedatangannya. Yesus mau Anda dan saya bersiap pada kedatangan Yesus yang kedua kali.
Dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Bapak Ibu semua. Mungkin orang-orang berkata, Yesus tidak pernah menepati janjinya. Yesus mengizinkan penderitaan terjadi dalam kehidupan saya. Mungkin orang-orang mengklaim bahwa Allah tidak adil. Di Alkitab katakan, firman Allah katakan, Alkitab, firman Allah tidak pernah berbohong. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ia sabar terhadap sikap dan tingkah laku kita. Dan tujuan Yesus supaya orang selamat. Saudaraku yang saya kasihi, alasan yang pertama sehingga Yesus belum datang pertama di sini. Yesus menghendaki supaya semua orang bertobat. Oke? Dan yang kedua, dan dikatakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, yang terutama harus kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya Bapak Ibu, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Di sini Alkitab memberikan sebuah gambaran bahwa di akhir zaman nanti ketika Yesus hendak datang akan tampil pengejek. Jangan heran, Alkitab sudah berikan sebuah petunjuk bahwa akan ada kelompok orang-orang tertentu di mana mereka mengklaim bahwa Tuhan tidak akan datang. Bapak Ibu semuanya, percuma pengharapan kalian, percuma kepercayaan kalian, percuma kalian meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan dan Yesus tidak akan datang. Itu akan ada pada akhir zaman. Alkitab sudah katakan. Dan di sini yang kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka mengklaim Yesus tidak akan pernah datang. Dan dalam Matius pasal 5 ayat 16 dikatakan bahwa sekalipun langit dan bumi berlalu, Alkitab katakan apa? Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Jikalau Bapak Ibu percaya adalah firman Tuhan ini adalah firman Allah, maka saya yakin dan percaya, selama apapun Tuhan belum datang, Bapak Ibu tidak akan fokus pada lamanya, tapi fokus pada iman yang Bapak Ibu miliki, karena kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam firman Tuhan ini, bahwa Yesus yang telah mengilhamkan melalui Roh Kudus firman Tuhan ini akan menggenapi janjinya. Alkitab katakan, satu iota, satu titik pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Satu janji yang sangat luar biasa bagi seluruh umat manusia. Dan selain katakan bahwa lama dan tidak lamanya akan kedatangan Tuhan kita, Yesus pasti akan datang segera. Dia akan datang, Bapak Ibu semuanya ya. Ada satu hal yang mau saya kasih tahu kepada Bapak Ibu semuanya. Jikalau saja Yesus datang untuk mati di kayu salib untuk Anda dan saya, masakan Yesus tidak datang hanya untuk menjemput? Masakan Yesus tidak datang hanya untuk menjemput Bapak Ibu ke surga? Yesus tidak datang untuk disalibkan lagi kedua kalinya karena dia telah menang. Yesus hanya disalibkan sekali. Pertanyaannya, masakan Yesus tidak akan datang hanya untuk menjemput? Yesus, saudaraku bisa bayangkan, datang untuk mati di kayu salib menebus Bapak Ibu dan saya. Yesus datang meninggalkan kemuliaan surga. Masakan Yesus tidak datang? Ini yang selalu saya percaya. Bahwa Yesus tidak peduli berapa lama dan tidak lamanya. Yesus akan datang. Tapi Yesus pasti datang segera. Dan di dalam Ibrani pasal 6 dikatakan demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi. Keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Bisa bayangkan janji Tuhan yang luar biasa di mana Yesus akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Bagi mereka yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dikatakan bahwa dalam 2 Petrus 3:15a, anggaplah kesabaran Tuhan bagimu untuk beroleh selamat.
Mungkin saat ini kita merasa kita sudah setia sama Tuhan. Mungkin saat ini kita sudah merasa kita sudah menjalankan akan isi firman Tuhan ini. Mungkin saat ini kita sudah merasa bahwa kita sudah melayani sesama. Kita sudah menolong orang-orang yang membutuhkan. Tapi pertanyaannya, seberapa yakinkah kita bahwa kita akan selamat? Bisa jadi saat ini mungkin kita terlibat dalam pelayanan, tapi kerohanian kita tidak bertumbuh. Tidak ada transformasi dalam kehidupan kita. Tidak ada perubahan yang signifikan, konsistensi dalam kehidupan kita. Ingat, saudaraku, Yesus melakukan sesuatu, mengizinkan sesuatu atas dasar dan tujuan. Yesus mungkin ingin supaya kita sempurna di dalam karakter dan tabiat sama seperti Yesus. Karena Alkitab katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk apa? Beroleh selamat. Alasan Yesus yang belum datang, yang kedua tadi, kesempatan untuk kita bertobat. Yang pertama apa? Yesus menghendaki supaya semua orang apa? Bertobat. Dan yang kedua, kesempatan untuk kita bertobat. Dan selanjutnya kalau kita membaca di dalam hadis ini ada pertanyaan, apakah yang harus kita perbuat dalam penantian kita? Kata Yesus. Daripada kita fokus pada lama dan lamanya kedatangan Yesus, kita harus lebih fokus apa yang harus kita perbuat di dalam penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali di atas awan-awan yang mulia. Apakah kita hanya menunggu dengan tanpa melakukan akan sesuatu tindakan? Apa kita hanya oh Yesus akan datang, saya akan setia sama Tuhan, saya tidak akan pernah keluar untuk keluar sana sehingga saya tidak ternoda sama dosa. Saya akan berfokus pada pekerjaan saya untuk apa? Untuk menantikan datang Yesus. Apakah seperti itu? Mari kita melihat. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kedua, satu perintah ilahi dikatakan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Alkitab katakan di dalam penantianmu beritakanlah firman. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup memberitakan firman itu kepada manusia yang belum mendengar firman ini. Tapi Allah mau membentuk karakter dan tabiat kita melalui firman yang akan kita bagikan. Saudaraku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang harus kita lakukan dalam penantian kita adalah kita harus memberitakan Injil dan menjadi saksi bagi Yesus kita. Tidak peduli jurusan apa yang kita lakukan saat ini, tidak peduli apa pekerjaan kita, tidak peduli apa profesi kita, passion kita, mimpi kita, tapi Tuhan mau dalam penantian kita apa? Kita harus memberitakan firman Injil, saksi bagi Yesus kemanapun kita berada. Dan di sana katakan bahwa di dalam penantian kita, kuasailah dirimu dalam segala hal, Bapak Ibu semuanya. Temperance, pertarakan, menguasai diri sangatlah penting dalam menantikan Yesus kedua kali. Selain kita memberitakan firman, karena tanpa adanya penguasaan diri, kita mungkin terjerumus dalam dosa dan perakhirnya kita binasa. Oleh karena pilihan kita. Kuasailah dirimu. Dan yang kedua, seperti yang tadi saya katakan, dalam kesabaran kita haruslah kita menguasai, mengontrol akan diri kita di dalam penantian akan Tuhan Yesus. Yang kedua kali. Dalam 1 Petrus pasal 5 yang ke-8, inilah satu hal yang kita harus pahami, yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita, bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Harus ada keinsyafan. Saudaraku, kita harus insyaf akan jalan di mana kita akan berjalan. Kita harus insyaf akan jalan yang sedang kita jalani saat ini. Karena ketika kita insyaf akan jalan di mana yang akan kita jalani, kita yakin maka kita akan apa? Berjaga-jaga di sana. Saudaraku yang saya kasihi, lawan musuh iblis. Kita tidak melawan secara manusiawi di sini, pertengkaran dengan menggunakan pedang, menggunakan darah. Tapi di sini Alkitab katakan, iblis adalah musuhmu. Kita sedang berperang melawan kegelapan yang menguasai dunia ini. Kita sedang berperang melawan roh-roh di udara. Dan Alkitab katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Satu-satu pengharapan yang baru dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semuanya, karena di dalam 2 Petrus pasal 3:10 Tuhan katakan kenapa kita harus sadar dan berjaga-jaga.
hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dan dikatakan bukan hanya itu yang terjadi, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyalanya. Api dan bumi akan segala yang ada atasnya akan hilang lenyap. Saudaraku, betapa suci dan salahnya kita harus hidup melihat peristiwa dunia yang terjadi saat ini. Yesus mau kita sadar dan berjaga-jaga selagi kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pertanyaannya, siapa yang tahu kedatangan Yesus yang kedua kali? Tetapi hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya siapa? Hanya Bapa sendiri yang tahu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus pasti datang segera. Mungkin saat ini Bapak, Ibu semuanya sedang bertanya-tanya. Ketika anak Bapak dan Ibu sakit, Tuhan, di manakah Engkau? Kita sering bertanya-tanya, Tuhan, ketika saya menderita, di manakah Engkau, Tuhan? Mengapa Engkau begitu lama datang? Saya telah mendengar pengkhotbah dari masa kecil saya bahwa Engkau akan datang kembali, tapi Engkau tidak datang, Tuhan. Mungkin ini pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan saat ini. Saudaraku yang saya kasihi, di dalam Wahyu pasal 22 ayat 7, 12, dan 20 ada 3 pengharapan di sini. Ada 3 kepastian bahwa Yesus akan datang. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera. Ayat yang ke-12 dikatakan sesungguhnya aku datang segera. Yesus akan datang sebagai Alfa dan Omega, pemegang kunci jurang maut. Ini berfirman, yang memberi kesaksian tentang semuanya, ini berfirman, yes, of course, exactly. Pastinya aku akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kalau saja Yesus datang ke dunia ini, seperti yang saya katakan tadi. Kalau saja Yesus datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib bagi Bapak, Ibu, dan saya, masakan Yesus tidak datang untuk menjemput Bapak, Ibu untuk ke sorga, untuk hidup bersama-sama dengan Yesus, karena Yesus telah berkata dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-3 bahwa Tuhan katakan jangan gelisah. Sadarlah, jangan gelisah. Karena Yesus pasti datang menjemput Bapak Ibu semuanya. Saat iman jangan pernah goyah. Percaya firman Allah bahwa Yesus akan datang kembali bagi untuk menjemput kita kepada Kanaan surgawi. Demikianlah firman Tuhan saya bawakan. Biar firman Tuhan ini menjadi satu pengharapan yang baru, melahirkan iman yang baru, semakin kuat dan memiliki pengharapan bersama dengan Yesus. Yesus memanggil Anda dan saya untuk datang menjadi pekabar-pekabar Injil yang siap sedia dimanapun Anda dan saya berada, yang selalu mengutamakan Yesus, yang selalu sadar dan berjaga-jaga, dan memberitakan Injil, menjadi saksi Tuhan sampai Yesus datang. Adalah doa dan harapan saya. Tuhan berkati. Shalom.